Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum perkenalkan, nama Ana Nadia Sulandari, NIM 17227. Di sini Ana akan presentasikan proposal seminar KSDN yang mana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Jendradi MPD. Yang mana judul proposal Ana yaitu analisis proses pembelajaran siswa berbasis luring di kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang pertama bab 1, A. Latar belakang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada alinea keempat telah tercantum bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat ditempuh melalui pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup 3 dimensi, yaitu individu, masyarakat, atau komunitas nasional dari individu tersebut dan seluruh kandungan realitas baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pembelajaran merupakan suatu proses menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi interaksi komunikasi, belajar mengajar antara guru, siswa, dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Dias Carlos dalam Sumantri 2016 halaman 2, pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Indonesia pada saat sekarang telah dihadapkan dengan tantangan di tengah pandemi COVID-19 menurut World Health Organization atau disingkat dengan WHO pada tanggal 24 April 2020 dalam Mustaqim halaman 2 pada tahun 2020 sebanyak 213 negara telah terjangkit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berarti dapat menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lain. Kondisi ini menyerang sistem pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi saja, namun pendidikan juga mempengaruhi. Sehingga kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran non-tatap muka. Program tersebut dikenal dengan pembelajaran daring atau sistem e-learning atau online learning. Menurut Tasniadi dalam Mahani pada halaman 54 tahun 2020, pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang menggunakan akses komputer dan jaringan internet untuk membantu interaksi dalam proses pembelajaran. Diberlakukannya pembelajaran berbasis online dan luring oleh pemerintah mengharuskan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Pelaksanaan pembelajaran online dan luring dilakukan sebagai salah satu upaya untuk tetap mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Perkembangan belajar anak di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini akan cenderung berbeda dengan perkembangan belajar di sekolah, sehingga guru sebagai fasilitator harus memiliki berbagai inovasi memberikan motivasi bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian analisis proses pembelajaran siswa berbasis luring di kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang B yaitu fokus penelitian. Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka fokus penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis proses pembelajaran berbasis luring dalam pembelajaran pada siswa kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang kedua, bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis luring pada masa siswa kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang ketiga, apa saja sih yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembelajaran berbasis online atau luring ini berjalan dengan baik. Yang C yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berbasis luring dalam pembelajaran pada siswa kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis luring pada siswa kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja sih yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembelajaran berbasis luring ini berjalan dengan baik.
Yang D yaitu manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pendidikan, yakni pendidikan dan pengembangan pada siswa kelas rendah di SD, khususnya sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis online dan luring agar menambah pengetahuan. Yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama bagi guru. 1. Sebagai masukan yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan pelaksanaan pembelajaran berbasis luring terhadap siswa kelas rendah di tingkat sekolah dasar. 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis luring sehingga ada perbaikan agar pembelajaran berjalan lebih baik. B. Bagi sekolah. Sebagai masukan bagi sekolah berdasarkan hasil didapat peneliti selama melakukan penelitian guna untuk memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran berbasis luring pada siswa kelas rendah di SD Negeri 08 Padang Panjang. C. Bagi peneliti. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini dan memberikan manfaat di dunia pendidikan. Bab 2 landasan teori. Yang pertama A. Deskripsi teori. Semenjak bulan Maret tahun 2020 Indonesia menjadi salah satu yang terkena imbas pandemi COVID-19 atau yang disebut coronavirus yang hampir terjadi di seluruh dunia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus ini adalah jenis baru yang ditemukan yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus ini merupakan virus yang penyakit sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Pandemi COVID-19 menyebabkan Indonesia mengeluarkan beberapa himbauan pada masyarakat, seperti seruan work from home dan seruan pembelajaran online yang dilaksanakan oleh hampir seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di Indonesia. Menurut Dindin dan kawan-kawan dalam Radita Wiguna pada tahun 2020, kondisi demikian menurut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Salah satunya bentuknya ialah dengan pembelajaran secara online atau luring dalam jaringan. Pesisir Selatan pun pada akhirnya juga menetapkan proses pembelajaran berbasis online dan luring. Kembang terutama pada Padang Panjang 1 SD Negeri 08 mengadakan pembelajaran berbasis luring. Ini dikarenakan daerah Padang Panjang 1 belum ada yang terinfeksi coronavirus, terutama pada siswa kelas rendah pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 08 Padang 1. Sebenarnya pembelajaran berbasis luring ini kurang efektif. Namun karena pemerintah sudah mengajukan agar semua proses pembelajaran dilakukan berbasis online, maka pihak sekolah mau tidak mau harus mengikuti agar siswa tetap belajar. Proses pembelajaran berbasis luring ini sebenarnya tidak mudah bagi guru, apalagi bagi siswa, karena banyak ilmu pembelajaran yang didapat oleh siswa. Guru tetap memantau siswa dengan cara datang ke rumah siswa, mengadakan pertemuan 1 kali seminggu, serta memberi penguatan pada siswa karena siswa khususnya kelas rendah sangat membutuhkan perhatian lebih dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbasis luring pada saat pandemi COVID-19 pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Di antaranya yaitu kelebihan orang tua tidak harus menyediakan HP Android atau laptop. Yang kedua, tidak membebani orang tua agar selalu memberi paket internet. Yang ketiga, guru masih bisa bersilaturahmi. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan proses pembelajaran berbasis luring atau online diantaranya yaitu menyusun panduan materi dan memperbanyak atau mengadakan materi agar kebutuhan siswa semua terpenuhi. Yang kedua, menguras waktu, tenaga, dan biaya karena harus mendatangi rumah siswa. Bahan ajar yang akan dipelajari terbatas, kurangnya interaksi antara guru dan siswa secara tatap muka. Yang B, penelitian relevan. Di sini peneliti memiliki 2 penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widya Sari dan kawan-kawan pada tahun 2020, mahasiswa jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, dengan judul Analisis Kebijakan Pendidikan terkait implementasi pembelajaran jarak jauh pada masa
darurat COVID-19. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Andasya Maliana tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Daring dan Luring dengan Metode Berbimbingan Berkelanjutan pada Guru Sekolah Dasar di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Yang C itu bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut The Jam Ansattori pada tahun 2011, halaman 23, mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula, suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar dan sebagainya. Sedangkan Sugiono berpendapat pada halaman 9 tahun 2012, penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SDN 08 Padang Panjang 1, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 1. Peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti di SD Negeri 08 Padang Panjang 1. 2. SD Negeri 08 Padang 1 melakukan proses pembelajaran berbasis luring menjadi topik dalam penelitian ini. Yang ketiga, peneliti juga mempertimbangkan waktu, biaya, dan tenaga karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. C. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Suharismi Arikuntoh tahun 2002, halaman 1007, untuk mendapatkan data yang tepat maka diperlukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Yang pertama yaitu orang tua siswa, guru atau wali kelas, kepala sekolah. Yang D. Prosedur pengumpulan data. Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian ini. Ini disebabkan karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data. Menurut Sugiono, pada tahun 2013, halaman 335 sampai 336, analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebulan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut. 1. Mengobservasi perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berbasis luring dilaksanakan. 2. Meneliti wawancara dengan kepala sekolah, guru. 3. Melakukan wawancara dengan siswa berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis luring. 4. Membaca dan menjabarkan pernyataan dari guru dan siswa, mencari definisi dan postulat yang cocok. 5. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari narasumber. Pengecekan keabsahan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu. Menurut Lexi Jimoleong pada tahun 2009,
halaman 324. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Sekian presentasi dari proposal Ana ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.